Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Yes. Wah, adik-adik kita minta nih. Kita ketemu lagi ya di hari Minggu ini. Luar biasa. Adik-adik semua pasti sehat ya. Dan pastinya kayak minta yuk. Pastinya masih ada sukacita. Ada sukacita adik-adik? Pada doa. Pasti luar biasa Dan pokoknya. pastinya kita minta semangat. Semangat gimana? Coba kita dulu semangat. Semangat. Yes. Nah, Terasa banget ya. Wow, mantap. Nah, adik-adik, kita sudah sukacita, udah semangat. Nah, adik-adik, kakak undang adik-adik yuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan Aku Mau Berjalan. Yuk kita nyanyikan. dari Kidung Jemaat 370. Kita nyanyi sama-sama ya. Wow, adik-adik yang ada di rumah semua mau ikut Tuhan Yesus Kak. Oh, luar biasa. Luar biasa, keren banget ya Kak ya. Mantap. Banget mau ikut Tuhan Yesus. Kalau gitu Kakak minta ya Dek, duduk kembali. Kita mau nyanyi satu pujian lagi Kak. Wah, dari Kidung Jemaat juga ya Kak. Nah, betul, dari Kidung Jemaat nomor 422 Yang berjudul Yesus Berpesan. Oke, 422 Yesus berpesan. Sudah dapat? Ayo kita nyanyi sama-sama. Yesus berpesan dalam nama kamu harus jadi kebenaran.
Sebab aku berseru kepadamu, luputkanlah aku oleh keadilan-Mu. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah yang mengambil prakarsa untuk memperdamaikan kami dengan diri-Mu. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas segala pengorbanan-Mu untuk kami. Tolonglah kami senantiasa mengingat penderitaan-Mu hingga kematian-Mu di kayu salib, dan mengakui dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Teguhkanlah keyakinan kami kepada kasih-Mu yang sedemikian besar, supaya kami senantiasa mengucapkan syukur kepada-Mu dan setia mengikuti-Mu sampai akhir hidup kami. Ya Tuhan Yesus, terimalah sembah sujud kami umat-Mu yang telah Kau tebus dengan darah-Mu yang kudus. Amin. Nah, jadi masih ada spesial nggak? Masih ya. Masih juga ada spesial. Nah, jadi kita tadi sudah berdoa, yang didoakan oleh Pak Amat Penangguh, dan saatnya kita angkat lagi pujian ini. Dan pastinya dari apa? Kita hidup jemaat. Kita mau dengar cerita firman Tuhan. Pastinya nih, kita selalu mengingatkan kepada adik-adik sekolah minggu untuk menyambut firman Tuhan kita selalu siapkan apa? Alkitab. Apa dia? Buku catatan pastinya. Boleh pakai handphone nggak? Sambil main games gitu kan? Tidak boleh ya, jadi kalau mendengar firman Tuhan itu harus siapkan Alkitabnya, buku catatannya, dan pastinya pulpennya ya. Dan handphonenya itu ditinggal dulu ya. Jadi ya, sudah siap? Sudah. Ayo kita nyanyikan lagu dari Hidup Jemaat dari 424. Yuk kita nyanyikan. Yesus menyanyikan daku. Yesus menginginkan daku bersinar berkibar, dimanapun ku berada, ku berperangkatnya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku berdoa. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan dan kesehatan hingga pada saat ini, sehingga kami dapat ya Tuhan pada saat ini memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mendengarkan dan bahkan melakukan firman-Mu
di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini, kita buka Alkitab kita ya. Mana Alkitabnya? Iya. Yang menjadi firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 10. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 10. Amang akan membacakannya untuk kita semua ya. Mari kita perhatikan Alkitab kita. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 10. Beginilah firman Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi tema bagi kita pada saat ini ialah jangan sesat. Apa tema kita adik-adik? Yaitu jangan sesat. Nah, pertama-tama Amang mau bertanya kepada kita semua, kepada adik-adik sekolah minggu. Siapakah di sini yang yakin dan yang percaya bahwa dia adalah anak-anak Allah? Siapakah di antara kita yang meyakini, siapakah di antara kita yang percaya bahwa kita adalah anak-anak Allah? Ya, pasti adik-adik semua yakin ya, percaya ya, bahwa adik-adik semua
dan kita semua adalah anak-anak Allah. Jadi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang membuat kita yakin? Apa yang membuat adik-adik sekalian percaya bahwa kita semua ini adalah anak-anak Allah? Kita ini semua dikatakan sebagai anak-anak Tuhan. Nah, untuk itu adik-adik semuanya, mari kita lihat ayat 1 firman Tuhan kita dalam 1 Yohanes 3 ayat 1. Mari kita baca bersama-sama. 1 Yohanes 3 ayat 1. 2 ya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Nah, di ayat 1 dikatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Jadi kita disebut sebagai anak-anak Allah karena kasih dari Tuhan Allah. Nah, lalu adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita kan sudah dikaruniakan Allah. Kita sudah dikasihi oleh Allah. Kasih Allah sungguh besar, kasih Allah sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita setiap hari. Terlebih melalui kasih-Nya di kayu salib, melalui penebusan Yesus Kristus di kayu salib yang menyelamatkan kita manusia. Nah, sungguh besar ya, sungguh luar biasa kasih Tuhan bagi kita, sehingga kita dilayakkan menjadi anak-anak Tuhan Allah. Yesus disalibkan, Yesus menebus dan menyelamatkan kita semua. Nah, oleh sebab itu adik-adik, kita sudah diselamatkan oleh Yesus. Kita sudah dilayakkan dan disebut sebagai anak-anak Allah. Lalu sebagai anak-anak Tuhan Allah, apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita? Yaitu apa? Yaitu melakukan kebenaran dan jangan sesat. Sebagai tema kita tadi dikatakan jangan sesat. Nah, kalau dikatakan jangan sesat, ini apa sih jangan sesat ini? Ini adalah sebuah perintah. Dan kita harus melakukan perintah apa yang dikatakan oleh Yesus. Nah, kalau dikatakan jangan sesat. Jangan sesat artinya tentu jangan mengikuti jalan yang salah. Kita harus menjauhi ajaran-ajaran yang salah. Nah, oleh sebab itu adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, adik-adik semua pernahkah tersesat? Bagaimanakah rasanya tersesat? Nah, tentu tersesat itu ialah tidak tahu jalan pulang. Nah, tersesat itu ialah karena kita tidak mendengarkan aturan-aturan sehingga kita tersesat. Nah, ada sebuah cerita adik-adik. Seorang ibu bersama dengan anaknya yang kecil. Nah, seorang ibu ini membawa anaknya pergi ke pasar untuk membeli perlengkapan rumah. Ketika ibunya membawa anaknya ini ke pasar, ketika ibunya ingin membeli sesuatu, si ibu berkata kepada anaknya, "Nak, tunggu sebentar di sini ya, ibu mau membeli." Kata anaknya, "Iya bu." Ketika ibunya membeli, si anak ini melihat mainan yang dibawa oleh bapak-bapak yang bersepeda. Nah, si anak melihat mainan itu. Mainan itu ada di sepeda bapak-bapak itu. Nah, si anak mengikuti sepeda itu, mengikuti mainan yang dibawa itu, mengikuti jauh, sudah jauh diikuti. Tiba-tiba sudah jauh, si anak melihat ke belakang, ke samping. Di mana saya?
Di mana ibu saya? Tentu itulah yang dikatakan dengan tersesat, tidak tahu jalan pulang, tidak tahu untuk menemui ibunya. Ngomong-ngomong adik-adik, mengapa bisa anak itu tersesat? Karena anaknya melanggar perintah ibunya, tidak mendengarkan nasihat ibunya. Jadi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sama halnya juga dengan gambar ini. Adik-adik, Amang mau tanya pada kita, ini gambar apa? Ya, ini gambar lampu lalu lintas. Ada lampu merah, lampu kuning, dan lampu hijau. Tentu adik-adik tahu nggak apa fungsi lampu-lampu ini? Lampu merah berfungsi untuk berhenti. Lampu kuning supaya hati-hati, dan lampu hijau supaya jalan. Ya, ini berlaku bagi orang-orang yang mengendarai kendaraan. Jadi ketika lampu merah, tentu kita harus mematuhi, kita harus berhenti. Jadi jika lampu merah kita berjalan, kan lampu merah berhenti. Ketika kita melanggar lampu merah, kita jalan, lalu tiba-tiba kita ditabrak, artinya itu akan mengalami kecelakaan. Jadi artinya adik-adik, segala peraturan haruslah kita patuhi. Dari kedua cerita itu adik-adik, Tuhan Yesus juga mengajarkan kita untuk jangan sesat dan harus melakukan kebenaran. Melakukan kebenaran supaya kita jangan tersesat. Oleh sebab itu, adik-adik, bagaimana supaya kita jangan sesat? Apakah yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus dengar-dengaran kepada orang tua, mendengarkan nasihat dan perintah orang tua, mengikuti segala apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Berkelahi dengan saudara-saudara kita, apakah itu kehendak Yesus? Tentu tidak. Mengejek orang lain, apakah itu kehendak Yesus? Tentu tidak. Jadi segala kebenaran, segala apa yang dikehendaki Yesus haruslah kita lakukan. Supaya kita jangan dikatakan sebagai orang-orang yang sesat. Orang-orang yang sesat itu adalah orang-orang yang telah dikuasai oleh kuasa iblis. Jadi adik-adik sekalian, adik-adik pilih mana? Hidup di jalan Tuhan kah atau di jalan iblis? Tentu kita sama-sama ingin hidup di jalan Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita mengikuti jalan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, Amang teringat dengan sebuah lagu anak sekolah minggu. Kita boleh sama-sama bernyanyi ya adik-adik. Lagunya seperti ini. Sungguh senangnya naik kereta. Tahu adik-adik lagunya? Kita nyanyikan bersama-sama ya. Sungguh senangnya naik kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa yang mau pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk tak bisa duduk, jalannya nugruk-nugruk menuju ke neraka. Jadi adik-adik sekolah minggu, kita mengikut Yesus atau mengikut iblis? Tentu kita sama-sama ingin mengikuti Yesus supaya jalan kita lurus, supaya kehidupan kita lebih baik. Oleh sebab itu, marilah kita menuruti segala perintah Tuhan Yesus. Marilah kita saling mengasihi terhadap
teman-teman kita antara satu dengan yang lain. Karena ketika kita mengasihi teman kita, menolong teman kita, saling membantu, itu adalah salah satu wujud di dalam melakukan kebenaran di dalam Tuhan Yesus. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita semuanya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengarkan boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, mampukan kami ya Tuhan untuk dapat mengikuti jalan Yesus, sehingga kami boleh melakukan kebenaran seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, jadi kita itu udah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kamu nih gak baca komen. Pasti ingat ya, apa pesan firman Tuhan hari ini. Nah, buat adik-adik, kita ini kan udah selesai tadi mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita apa Kak Bintang ya? Beri persembahan. Kalau memberikan persembahan itu Kak Bintang, boleh gak ya mukanya itu bersedih gitu Kak Bintang, bersungut-sungut gitu, boleh gak ya Kak Bintang ya? Iya boleh. Jadi harus gimana kamu nih? Harus dengan sukacita. Dengan sukacita, jadi gak boleh bersungut-sungut ya Kak ya? Gak boleh. Oke, nah ini sudah disiapkan persembahannya? Sudah Kak. Untuk itu, mari kita nyanyikan hidup jemaat kita dari nomor 302, Ku Beri Persembahan. Bagi anak-anak kami sekolah minggu yang telah beribadah di rumah, marilah kita serahkan persembahan kita masing-masing di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu ini dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Berikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakai hidup kami untuk turut menghadirkan
Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Bagi anak-anak kami, berlakukanlah firman Tuhan itu di dalam kehidupanmu. Kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Selamat hari Minggu, shalom bagi kita semua. Nah, adik-adik, kita sudah selesai ibadah sekolah minggu. Walaupun kita tetap di rumah aja, tapi kita masih ada sukacita ya? Masih, pasti kata. Nah, dan juga nih buat adik-adik kita, yang masih malas-malasan nih, yang sekolah minggu nih, harusnya kita apa ya anak-anak ya? Kita ajak atau gimana nih anak-anak? Yang adik-adik yang malas-malas ini loh, Mak. Harus kita ajak, kita juga dari sekolah minggu dari kelas Matius, Markus, Lukas, dan juga Setiga. Ayo adik-adik kita harus rajin untuk sekolah minggu. Nah, walaupun ibadah sekolah minggu kita baik, walaupun di rumah aja gitu ya. Nah, harus rajin ya. Dan pastinya apa ya, Dek? Tetap apa? Menjaga kesehatan. Kesehatan. Nah, karena kita sudah selesai menjalankan ibadah sekolah minggu kita, yuk kita pasti nyanyikan apa Pak? Kita selesailah sekolah minggu. Wow, kita nyanyikan. Selesailah sekolah minggu, kita sekolah aja. Sampai jumpa, Allah bersamamu. Selesailah sekolah minggu, kita sekolah aja. Sampai jumpa, Allah bersamamu. Selamat